Eh, halo, Halo, halo. Aduh. Is there anyone here? yes, I'm here. Oh, that's good. Nice to see you. So bad. Rahayu Sugianto. Hello guys, 3 minutes again, we're gonna start the class, okay? We're gonna wait for the others. And 3 minutes again, at 4:15, we're gonna start the class. Mau apa? Ah. Tamam canım. Teşekkürler. Rifki Fauzi, mikrofonnya di offin dulu ya.
Okay, so I think we're gonna start the class then. First thing first, how are you everyone? How's everyone doing? Alhamdulillah, everything is okay. Nice, I'm glad everything's okay. How's your second day of Ramadan? For those who fast, how's your second days of Ramadan, second day of Ramadan? Is everything going well or? It's good. Okay, it's good. And you, sir? I'm sorry, I think I got a problem with my camera. Sometimes the camera would be clear, sometimes it's not. So it's a little bit complicated, I think. It's okay. I'm trying to adjust the camera, but still cannot see myself in the screen. Whoa, why is this happening? Oh. All right, I think the camera is not working. All right, I think we'll start then. So today, as I told you in the group, that we are going to talk about tips and tricks how to learn English. But before going to the tips and tricks from me, I would like to ask you guys about your method of learning English independently. I want to know. Okay. So if you want to share your experience learning English by yourself, you can raise your hand and then I'll give you permission to speak. Okay, Ira, do you want to share your experience learning English? You raise your hand, Ira. Want to try? Okay, Ira is not responding, so I will go with the next one. Desti. Yes, sir. Okay, Desti, can you share your experience learning English by yourself or maybe join courses or whatever? You can share your experience learning English here. Sure. Go ahead, Desti. Sure, thanks, sir. I think learn English is easy if we like the language. Because we already like it, then it's not difficult to learn it. So learn English is love English language. Okay, all right. Thank you so much, Desti. I'm gonna go with the second person. Who wanna go next after Desti? Anyone? Okay, we have Rizky Mailan. Rizky, wanna share your experience, Rizky? Hi, sir. It's nice to see you. My name is Rizky. I send my warmest greeting from Istanbul. It's nice to see you. And this is the first time I join your class, and I know it will be fun. Here, I just want to share my experience how to learn English independently from basic because honestly, I cannot speak English, and I think it's too late for me to start speak English in 20 years my age. I start to speak English. Okay. Well, first, I changed my phone setting to English. Usually, I use Bahasa or Turkce. Now I change with English. And second, I learned a lot from movie. I learned a lot from Harry Potter. Actually, I wouldn't speak British, but I can't. I think it's really hard for me. And the last tips, maybe I start to record myself in front of my phone, like making some simple blogs, like daily basic blogs, and something like that. Thank you, sir. All right, that's very good. You learned from Harry Potter and stuff. Nice. Yes. Hey, I want to see the next person. Thank you so much, Rizky, for sharing. I'm gonna go with Rahayu. Rahayu, time is yours, Rahayu. Share with us your experience learning English. Yes, thank you, Leanne. Hi, everyone. How are you today? Hey. Actually, I have some tips for maybe for all of us, but this is my experience how I can learn English. Yeah, a little bit well because the first is when I was a kid, my parents always played me the song, and yeah, maybe the oldest song. One of the song is maybe all of you know about Lemon Tree. You know, Leanne, Okay.
The Yeah, song yeah. Lemon Tree. Yeah, I do. that's the song. Yeah, that's one of my favorite song, and it is why I can memorize well about this song because when I was a kid from kindergarten until right now, I I almost spend my time listening to music, listening to music. This is the first, and the second is of course I joined the course English course, and the third is the same with siapa tadi? Who is that? Rifki. Yeah. The second one, yeah. Enjoy the movie, all the movie that we like. Example, Harry Potter or The Lord of the Ring or something like that. We enjoy the film, and of course, when we enjoy that, we can memorize the vocabs on that until it's simple as like that. So if we enjoy the song, if we enjoy the film, the movie, so that we can absorb, we can memorize the vocabularies well before that time. Jadi, yeah. So I think that's simple for my tips. Thank you so much. Yeah, thank you, thank you. That was really helpful. Actually, that's very common for people to learn English from songs, from movies, and it's a great thing because movie and songs are fun, right? Film dan lagu itu kan fun. Jadi belajar lewat sesuatu yang fun itu akan sangat sangat membantu seperti itu. Thank you so much, Rahayu, for sharing your learning method. You're welcome. I'm gonna go with the next one, Nafis. Wanna say something, Nafis? Wanna share your experience, please? Yes, brother Lion. Dan good evening. Yeah, good. I learn English language kurang lebih sama seperti teman-teman sebelumnya, and I like to reading the journal article, like scientific article, and when I bertemu kata-kata yang sulit, I read the dictionary to memorize the vocabulary. And then I like to watching the channel ini untuk belajar gitu sampai itu tingkat TOEFL saya sampai hampir 500%. Dari sebelumnya itu 360 Brother Lion. Yes. Okay, thank you. Yeah, that's also really helpful for you to learn from scientific articles. Kalau misalnya pengen memperkaya kosakata yang advanced vocabularies like from books or scientific articles, it's very helpful. Jadi that's also tadi it's also a nice method. Tadi kita punya dari Rizky, she learned from movies, and we have Rahayu from music, and we have Nafis from scientific articles. So there are many sources that you can use to learn English. Jadi banyak sumber yang bisa digunakan untuk mempelajari bahasa Inggris ya. So yeah. Okay, anyone else wanna share? Ada lagi yang mau sharing? Selain Rizky dan lain-lain. Alright, I'll check Andreanya. Hold on. We have tadi Rifki udah belum ya? Rifki Fauzi? Belum. Okay, Rifki, please. Share your experience learning English, Rifki. Okay, thanks for giving time for me. Hello everyone, good afternoon all. I think tips and tricks for me that we can increase our English skill. Just practice every time. Yeah. The practicing we can with my partner, like in English community. That from the Facebook there are many groups. If you can join with it,
And if you don't have the partner, you can preferably according sister what I forget. Yeah, we can recording with my handphone. Yeah, like speaking on my handphone after we record. Yeah, we look for second time. That if there is some mistake, we can correct it, and yeah, until we can like fluently or like native speaker. And I think it's useless if we always study in school or like in the courses class if what if we rarely to practice it, yeah, because yeah, everything we practice can be easy, yeah, if we can if you wanted to improve English skill, yeah, I think summary for me just practicing. Okay, that's all about my explanation. Thank you Okay. so much, Rifki. Yeah, that's very important. That's the most important point of learning a language, practice. So no matter how many vocabularies you memorize, no matter how many videos or audios you're listening to, if you never practice, it's just an input. So video, artikel, dan lain-lain, those are inputs. Those are the income. Dan practice is the outcome. Jadi kita nggak hanya butuh income-nya juga dibutuhkan, tapi outcome is also very important for you to improve your English skill. So practice, practice, and practice. Alvini, go ahead, Alvini. What do you want to share? Okay, thank you. Before, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening. My name is Alvini, and you can call me Alfi. And my method of learning English is by listening to songs, maybe same with another friend, and reading text. But basically, I really like English, so I think with any method I can learn it comfortably. And also, my method in learning English is reading a dictionary for adding my vocabulary. Okay, just that. Thank you. Okay, nice. Yeah, if you love reading dictionary, like Alvini, then go ahead. I personally don't like reading dictionary because it makes me sleepy. Because there are many words. But if you like it and you enjoy reading it, go ahead. It would be helpful. Hey, thank you so much for those who shared their method of learning English. Now it's my time to share my method. Actually, there are a lot of methods for you to improve your English. Banyak banget metode untuk ningkatin bahasa Inggris. Tapi there are some that I want to highlight here. Saya akan share. Is this working or not working? All right. Where's my video? Okay. Hold on. Okay, can you see my screen? Yes, I can see. Yes, I can see. Okay, I'm gonna try to speak in Indonesian as much as possible so that akan lebih clear untuk kalian mengertinya. Pertama, kalau misalnya kita pengen belajar bahasa Inggris, pastikan kita punya schedule. Nggak perlu yang harus gimana-gimana, tapi yang simple. Yang penting kalian punya waktu spesifik di mana kalian gunakan waktu itu dari 24 jam untuk fokus ke bahasa yang sedang kalian pelajari. Jadi learning schedule. Ada satu metode yang saya pelajari dari salah satu polyglot. Polyglot itu artinya orang yang menguasai bahasa lebih dari 4. Kayak gitu. The polyglot's name is Alex Rawlings. Ini dituliskan dalam bukunya si Alex. Jadi ada satu metode yang dia gunakan untuk mempelajari bahasa ketika sedang sibuk. Kalau dari Alex sendiri, metodenya dia sebut dengan 15-30-15. Tapi ketika saya mempraktekannya, saya mengubah menjadi 15-15-30.
15, 15, 30 di sini adalah menit yang dari 1 jam dibagi 3. Jadi kita bagi dari 1 jam itu saya fokuskan untuk bahasa Inggris doang atau bahasa yang sedang saya pelajari. Setelah itu 1 jam itu masih saya bagi 3 kayak gitu. Karena kadang orang kalau misalnya belajar terlalu lama, entah itu ngantuk, entah itu nggak masuk lagi, nggak bisa fokus. Jadi belajarnya dalam waktu yang pendek, tetapi bisa masuk kayak gitu. Itu metode yang makanya saya menggunakan metode ini kayak gitu. 15 di situ adalah 15, 15, 30, 15 menit di pagi hari, 15 menit di siang hari, dan 30 menit di malam hari. Kalian bisa modifikasi, di mana waktu yang kalian lebih fokus, kalian bisa taruh 30-nya di situ. Kayak gitu. Saya lebih fokus di malam hari, makanya saya taruh waktu 30 di malam hari. 30 yaitu waktu yang paling panjang dibandingkan 15 menit, 15 menit, 30 menit, kan 30 menit yang paling banyak. Nah, jadi 15 di pagi hari ini saya gunakan untuk fokus ke bahasa Inggris doang. Kayak gitu, habis sarapan misalnya. Atau sekarang lagi bulan puasa, habis sahur misalnya. Habis sahur tuh kalian langsung, entah itu listening, entah itu ngafal vocab, entah itu nonton video berbahasa Inggris, atau apapun. Yang penting 15 menit full itu tidak boleh diganggu-gugat sama Instagram, Twitter, or whatever. Atau orang lain. Pokoknya 15 menit itu full harus mempelajari bahasa Inggris. Sampai 15 menit itu selesai, baru boleh yang lain-lain. Seperti itu. Jadi 15 full harus dikontribusikan untuk bahasa yang sedang dipelajari. Oke? Jadi 15 menit. Ketika nanti siang hari, setelah makan siang, 15 menit lagi setelah makan siang, kayak gitu. Pertama, kamu brush up dulu. Brush up itu artinya mengulang pelajaran. Brush up dulu yang materi yang ada di pagi hari, terus 15 menitnya untuk materi baru di siang hari. Kayak gitu. Jadi sambil pelajari materi baru, entah itu listening, ngafal vocab, ngafal frasa, ngafal kalimat, atau apapun itu, atau praktek speaking, pokoknya 15 menit itu harus digunakan full untuk belajar. Kayak gitu. Terus di malam hari sebelum tidur 30 menit. Okay? So 30 menit itu digunakan full untuk mempelajari bahasa yang sedang kamu pelajari. Nah, kalau misalnya dari 1 jam kita bagi 3 kayak gini, kita nggak akan bosan kayak gitu, nggak akan ngantuk. Karena the time is very short, right? Tapi kita fokus 1 jam itu yang dibagi 3 full untuk digunakan untuk mempelajari bahasa Inggris kayak gitu. Okay? So this is the method that I use. Kamu bisa memorizing, listening, speaking, dan lain-lain. Tetapi ingat, 15 menit pertama, 15 menit kedua, dan 30 di malam hari itu tidak boleh diganggu sama waktu yang lainnya. Kayak gitu. Oke? Itu yang pertama, learning schedule. Yang saya sarankan menggunakan metode yang digunakan sama Alex Collins di sini. Terus selanjutnya, immersion. Immerse itu artinya menenggelamkan. Immersion itu artinya penenggelaman. Bahasa lainnya adalah exposure. Kita mengekspos atau memaparkan diri kita ke konten-konten berbahasa Inggris. Semakin sering kita terpapar dengan konten berbahasa Inggris, semakin familiar kita dengan bahasa Inggris. Entah itu dari listening, kosakata, dan video, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi usahakan kayak tadi yang dilakukan sama teman-teman kita sebelumnya, ada yang watching movies like Harry Potter, atau listening to music, atau listening to podcast, whatever. Tapi usahakan immerse yourself in English as much as possible. Harus sebanyak mungkin mengekspos diri kalian ke konten-konten berbahasa Inggris. Entah mendengarkan, melihat, dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, saya sendiri satu hari, saya rajin nonton YouTube, dan YouTube channel yang saya nonton 95% actually, adalah bahasa Inggris. Kayak gitu. Itu cara saya mengimmerse, menenggelamkan diri saya ke konten berbahasa Inggris. Kayak gitu. Semakin sering saya melihat konten berbahasa Inggris, semakin terbiasa saya. Kayak gitu, kuping saya semakin terbiasa, mata saya semakin terbiasa, dan lain-lain. Indera-indera yang lain juga semakin terbiasa dengan bahasa Inggris. Itu caranya. Immerse yourself. Jadi kamu nggak merasa asing gitu. Ketika kamu dengar orang native speaker ngomong, kamu terlalu cepat, terlalu bla bla bla. Itu karena kamu tidak terlalu sering mendengarkannya. Tapi kalau semakin sering kamu dengar, semakin sering kamu terbiasa dan familiar dengan cara mereka berbicara. Kayak gitu. So immersion is really important. Bisa menggunakan audio, bisa menggunakan video, bisa menggunakan artikel atau book, kayak gitu. Artikel kayak yang dilakukan teman kita tadi, kayak jurnal dan lain-lain, scientific article. Video bisa dari YouTube, audio bisa dari podcast, book banyak, buku-buku berbahasa Inggris bisa dibeli di Peri Plus atau lain-lain kayak gitu. Jadi immersion is very important.
Poin selanjutnya, practice. Ya, ini yang disebut sama Rifki tadi ya, practice, practice, and practice. Karena bahasa itu masalahnya adalah masalah membangun kebiasaan. Jadi language is the matter of habit. Bahasa itu masalah kebiasaan. Semakin kita terbiasa, semakin kita bisa. Semakin tidak dibiasakan, semakin nggak bisa. Kayak gitu. Kalian banyak yang ngomong kayak gini, saya tuh paham di kepala iya, tapi saya nggak bisa keluar dari mulut. Itu karena apa? Karena kuping kamu doang yang terbiasa. Mulut kamu belum terbiasa. Caranya gimana? Pakai apapun yang kamu tahu sebisanya, kayak gitu. Kamu tahu satu dua kata, pakai. Kamu tahu satu kalimat, pakai. Pakai sambil meningkatkan, kayak gitu. Jadi itu caranya, praktek, praktek, dan praktek. Cara praktis yang pertama bisa join English classes, kayak gini, English class, yang free English class kayak gini, atau kalian juga bisa join yang English class yang berbayar, entah itu online atau offline. It helps you really, really well. Itu sangat membantu, karena di kelas nanti kamu bisa dikoreksi, kamu bisa ketemu sama partner lain yang bisa diajak bicara, kayak gitu. Oke? Atau independent practice, banyak tadi yang udah menerangkan cara mereka belajar secara independen, atau secara mandiri, atau secara otodidak. Ada yang dengan menonton, ada yang ngobrol sama cermin, ada yang ngobrol sama teman, ada yang ngobrol sama grup Facebook tadi, kayak gitu. Banyak cara, kayak gitu. Now internet is very, very wide and useful, so use it. Kayak gitu, itu independent practice. Yang paling penting adalah konsisten. Consistency is key. Ada orang yang semangatnya semangat panas-panas tai ayam. Yang satu pertama, oke, saya semangat belajar karena saya join English class. 1-2 hari dia tidak melihat efeknya, dia langsung berhenti. Padahal bahasa takes time. Belajar bahasa itu makan waktu, kayak gitu. Kamu enggak. Makanya saya sering tidak percaya dengan 5 hari belajar bahasa Inggris di YouTube. No, it doesn't make sense. Belajar bahasa itu takes time. So, jangan nyerah di 1 minggu pertama, jangan nyerah di minggu kedua. Minimal banget, mungkin berapa bulan kayak gitu, itu minimal banget untuk bisa ngomong kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa plek-plekan, bisa melihat hasil belajar kamu dalam 1 minggu atau 2 minggu. No, it doesn't work. Oke? Mungkin ya sedikit familiar ya, tapi kalau untuk bisa mendapatkan skill yang bagus, no. Jadi konsisten. Saya sendiri belajar bahasa Jerman dan saya tidak konsisten, makanya saya nggak bisa-bisa. Paling 1-2 kata doang. Waktu saya belajar bahasa Inggris, I was very consistent. So, saya bisa kayak gitu. Jadi usahakan konsisten, selalu konsisten. Entah itu motivasinya pengen keluar negeri, nikah sama bule, bisa nonton Harry Potter tanpa subtitle, bisa baca buku bahasa Inggris, whatever the motivation is, be consistent. Yang paling penting adalah konsisten. Konsisten itu kuncinya. Kayak gitu. So yeah, that's the 4 tips and tricks that I have. Kita ke frequently asked question. Pertanyaan yang paling sangat umum ditanyakan untuk orang yang baru belajar bahasa Inggris. How to start? Gimana mulainya? Orang start beda-beda. Saya sendiri start dengan fokus ke speaking, grammar belakangan. Ada juga yang grammar duluan, speaking belakangan. So it depends. Coba dua-duanya, yang nyaman yang mana, stick with it. Yang nyaman yang mana, stick dengan itu. Kayak gitu. Cara saya start duluan adalah saya menghafal kosakata di dalam kalimat. Kosakata dalam kalimat misalnya kayak gini. Kalau ada satu kosakata yang pengen banget saya bisa, saya akan hafal satu kalimat yang ada kosakata itu di dalamnya. Agar apa? Agar lebih mudah untuk digunakan. Misalnya, saya mau bilang, saya suka coklat. Saya suka, misalnya, nyalain AC-nya. Saya tahu AC, tapi saya nggak tahu nyalain. Kayak gitu. Saya akan menghafalkan kata, turn on the air conditioner. Jadi saya nggak cuma hafal turn on, tapi saya bisa satu kalimat yang saya hafalkan. Turn on the air conditioner. Jadi ketika saya ngomong, bisa langsung dipakai. Saran saya menghafal kosakata yang udah ada di kalimat jadi, karena ada orang yang cuma menghafal kosakata, tetapi ketika mau bikin kalimat sendiri, mereka kesusahan. Kayak gitu. Nah, itu kuncinya adalah menghafal kosakata yang udah ada di dalam kalimat. Kayak gitu. Mau hafal, pintu bahasa Inggrisnya apa ya? Daripada hafal pintu sama dengan door, mendingan kamu hafal I want to open the door. Jadi ketika kamu mau ganti kalimatnya, saya mau tutup pintu, kamu tinggal ganti I want to close the door. Tinggal ganti kayak gitu doang. Jadi hafal kalimat jadi itu lebih mudah untuk membangun habit speaking kayak gitu, skill speaking kalian. Ya. Terus untuk pertanyaan kedua, is grammar important?
Apakah grammar penting atau enggak? Penting dan nggak penting, it depends. Tergantung. Ada orang yang cuma belajar bahasa Inggris hanya untuk komunikasi sehari-hari dan tidak membutuhkan grammar. That's fine, itu nggak apa-apa banget. Kalau misalnya kamu dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis, well, then grammar is important. Dia membantu menata bahasa kamu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu cuma pengen kayak sehari-hari, nggak butuh-butuh banget grammar, speaking yang bagus-bagus amat, kamu bisa langsung dengan nanya orang lapar misalnya, kamu bilang, you hungry? Kamu tinggal mengubah nada doang, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu dalam situasi yang formal, situasi kayak dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis, dunia kerja, dan lain-lain, then grammar is important. You cannot say something without grammar because it would be unclear. Dia nggak akan jelas kayak gitu. Jadi grammar penting atau nggak penting itu tergantung konteksnya. Saya sendiri penting karena saya berkecimpung di dunia bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris at university. Saya bekerja sekarang sebagai English tutor. Saya juga have kind of like community in English, book community and stuff. Jadi bahasa Inggris grammar is very important for my speaking. Grammar itu sangat membantu memperjelas tata bahasa seseorang kayak gitu. Okay, so semoga menjawab pertanyaannya. Apakah grammar penting atau enggak? Itu tergantung situasi, tergantung konteks. What platforms can be used? Platform aja apa yang bisa digunakan? Saya sebagian besar menggunakan nanti saya share di grup. Ada aplikasi namanya VOA Learning English. Ada juga aplikasi namanya British Council Podcast. Ada juga aplikasi namanya BBC Learning English. Saya rasa 3 ini yang paling lengkap. Terus di YouTube channel ada, kalau yang Indonesia, yang menurut saya YouTuber yang bahas bahasa Inggris yang bagus, kita punya, ada Puri Viera dari Surabaya, tapi tinggal di Amerika. Ada Naila Farhana, ada juga. Atau YouTuber internasional kayak Learn English with Lucy, dan lain-lain seperti itu. YouTube, aplikasi, buku, podcast, itu sangat membantu seperti itu. Itu tools yang bisa kalian gunakan, platforms yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari bahasa. Kalau mau praktek langsung, ada tadi yang komunitas di Facebook, ada juga kalian bisa pakai Tandem. Tandem itu juga sangat membantu. Di situ kayak ada, setiap malam ada grup kayak gini di mana mereka having conversation in English. Mereka bikin kayak nama fiturnya party di dalam Tandem. Kamu bisa join secara random dan ikut ngobrol aja kayak gitu sama mereka kayak gitu. Terus, is accent important? Apakah accent penting atau enggak? Saya pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa accent atau logat berbicara itu adalah aspek paling di bawah di dalam mempelajari sebuah bahasa. Poin-poin penting yang tadi kayak speaking, reading, grammar, dan lain-lain itu di atas, itu lebih penting. Sedangkan accent itu mau ada ataupun tidak ada, itu tidak apa-apa. Oke? Mau kamu punya British accent, mau kamu punya American accent, Indonesian accent, selama kamu bisa menyampaikan apa yang kamu pengen sampaikan dengan jelas, that's it. Itu. Jadi budaya mengagung-agungkan aksen British, American itu yang membuat orang pikir aksen itu harus ada di dalam belajar bahasa Inggris. Dia tidak wajib, dia optional. Okay? Jadi kalau kamu mau punya aksen, go ahead, boleh. Kamu tidak punya aksen juga, totally fine. Benar-benar fine. Seperti itu, oke? Okay? Jadi jangan sampai kamu salah memprioritaskan apa yang harus kamu prioritaskan. Jadi prioritaskan apa yang penting dulu, kayak speaking, grammar, reading, listening, dan lain-lain. Aksen itu kalau misalnya kamu punya waktu luang dan kamu pengen belajari, silahkan. Tapi kalau misalnya kamu tidak tertarik dengan aksen atau kamu merasa susah, kamu pengen punya original aksen kamu sendiri, then go ahead. Okay, that's also totally fine. Yeah, that's good. I think that's more important. Okay, so yeah, dia akan membuat speaking kamu keren, tapi dia bukan salah satu aspek yang harus diprioritaskan dalam mempelajari sebuah bahasa. Alright, I think that's my tips and tricks. Do you guys have any questions? Silahkan. If you have any question, you can ask me. Mau tanya, nanti record dikirim grup kah? I don't know. Bisa diminta di admin. Ini di record. Jadi kalau misalnya kalian mau minta, silahkan minta ke admin. I'm not the admin, so yeah. Bisa kayaknya. Nah, gitu. Okay, if you have any question, you can go ahead and raise your hand and ask me a question. Or you can turn on your microphone and then ask me the question that you want to ask.
If you speak in English, fine. If you cannot deliver your question in English, you also can use Indonesian or mix up the Indonesian and English. Okay, Desti. Ini kursor saya mana? Oh, ini. Yeah, thank you. My name is Desti. I have a question for you, sir. But I can speak in English, so I want to speak in Indonesian. Alright, Desti. For you, sir, apa sih yang paling susah untuk belajar bahasa Inggris untuk Anda? Terima kasih. Untuk belajar bahasa Inggris untuk siapa? Untuk Anda? Untuk apa? Tadi saya lupa yang terakhirnya. Oh gini, jadi kan kadang seseorang tuh untuk belajar bahasa Inggris tuh dalam otaknya tuh sulit gitu. Menurut Mister, apa sih yang paling susah untuk dipelajari dalam belajar bahasa Inggris itu? Oke. Susah di dalam belajar bahasa itu relatif, menurut saya. Karena ada teman saya yang sangat menikmati grammar, sedangkan saya tidak menikmati grammar. I found it hard at the first place. Saya rasa kayak itu susah untuk ditelaah dan dipahami. Jadi susah dan enggak itu relatif. Ada yang merasa susah di grammar. Sebagian besar saya nggak ada data yang pasti, tapi saya rasa yang sebagian besar orang susah pahami itu adalah grammar, kayak gitu. Bukan hanya dalam bahasa Inggris doang, tapi dalam bahasa-bahasa lain biasanya grammar adalah faktor yang menyusahkan dalam mempelajari sebuah bahasa. Jadi grammar yang susah kayak gitu. Kalau misalnya kamu merasa itu yang susah dan itu menghambat, kesampingkan itu dulu. Jangan dulu prioritaskan itu. Bisa nanti kayak gitu. Saya dulu itu yang saya lakukan. Jadi I put aside the grammar aspect first. I study speaking first. Saya belajar speaking in the first month dan saya belajar grammar in the second month. Jadi saya fix my speaking later. Seperti itu. Jadi it's relative, Desti. Thank you, sir. Thank you. Saya bingung tadi siapa yang duluan. Muhammad bla bla bla. I'm sorry. Namanya tidak terpampang dengan ini. Muhammad siapa ya? Yeah, please. You have any question? Okay, sir. Hello. My name is Muhammad Nusnal and I'm from Air Batu Kisaran. Okay. I have a question, sir. Yeah. Jadi saya belajar bahasa Inggris tuh udah cukup lama ya, dari kelas 3 SD. Itu diajari sama om saya. But I have a problem about my English. When someone talking with me, I don't know what he say. I don't know the meaning what he say. But when I speaking, I know what I'm say. I know the meaning what I'm say. What it can be happen, sir? I don't know if you're not listening enough. Mungkin listeningnya kurang kencang, kurang banter kalau kata orang Jawa. Jadi kalau misalnya kita punya problem sama memahami orang lain, apalagi yang ngomongnya cepat atau ngomongnya agak kumur-kumur, itu berarti listening kita kurang. Kayak gini misalnya, saya sangat familiar dengan American and British, jadi saya totally paham ketika mereka ngomong seperti itu. Yang tidak saya familiar adalah tahun lalu saya mempelajari I try to listen to Singlish or Singaporean accent, Singaporean English as much as possible. Saya mencoba untuk memfamiliarkan kuping saya dengan cara mereka ngomong kayak gitu. Satu-satunya cara agar kita paham dengan cara orang ngomong adalah semakin sering mendengarkan cara mereka ngomong kayak gitu. Jadi saya sarankan untuk listening, sering-sering listening. Platform yang bagus untuk listening itu VOA Learning English, karena dia selain ada audio, dia ada skripnya juga, jadi kamu bisa mendengar sambil membaca. Itu sangat menolong menurut saya kayak gitu. Jadi semakin sering kamu dengar, kalau misalnya gini, kamu udah familiar nih sama American accent, coba yang lain agar kamu lebih familiar lagi sama cara-cara orang ngomong secara internasional kayak gitu. Karena banyak banget ya cara orang ngomong Inggris itu, bukan cuma British and American, there is Indian, there is Singaporean, there is African and a lot. Jadi coba untuk challenge diri kamu untuk listening ke different ways of speaking, cara ngomong yang berbeda-beda kayak gitu. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. I'm gonna go with Ari Prasetyo. Hello, sir. My name is Ari Prasetyo and I'm from Lampung. Okay, Ari. I have a question, sir. Okay.
kadang-kadang kalau belajar bahasa Inggris tuh kayak anxiety sama grammarnya sih, Sir. Kayak gimana ya? Dia ngomong, set keluar nih ya bahasanya tuh bahasa Inggris tuh keluar di mulut. Cuman pas udah selesai, aduh, ini grammar bener nggak ya? Ini grammar salah nggak ya gitu. Terus kayak jadi apa tuh kayak merasa cemas gitu, Sir. Nah, itu supaya berhenti kayak gitu atau mengatasinya kayak mana, Sir? Thank you. Okay, nice question. I have the same anxiety. Saya juga kadang-kadang saya lebih mostly ke nulis karena saya biasanya review buku tulisnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Caranya adalah gini. Jadi kalau misalnya kamu dalam konteks cuma dalam speaking sehari-hari, don't worry about grammar too much. As long as your partner can understand what you say, and then you can understand what your partner says, that's it. Jadi jangan worry too much about grammar. Grammar itu penting, tetapi kalau misalnya dia sampai menjadi penghalang kita untuk belajar sebuah bahasa, nah that's the problem, itu masalahnya. Jadi usahakan kalau misalnya kamu dalam kehidupan sehari-hari, don't worry too much. Just don't care about don't care ya, tapi don't care too much about grammar. Biar kamu nggak terlalu anxious ketika ketika habis ngomong kayak gitu. Tanamkan di mindset kamu bahwa okay, as long as they understand what I say, and this is not a formal situation, this is not a kind of like a presentation or not a kind of like a business meeting, then that's totally fine. Kayak gitu. And never stop learning. I mean like, yes, you worry about your grammar. Dengan worry gitu kan, itu menjadi kayak trigger, pemantik, pengingat bahwa okay, saya masih sering khawatir sama grammar saya. So I have to improve my grammar more. Kayak gitu. Jadi, in the daily basis, in the informal situation, don't care too much about the grammar. Tapi bukan berarti kamu tidak sambil mempelajarinya seperti itu. Jadi sambil menyelam minum air, I think. Yeah, I think it helps. I hope it helps. Thank you, sir. All right. I will go with the next person. Oh, hold on. I lost my cursor, so I think I'm gonna try to find it first. Okay. The next question, Ira. Do you want to say something, Ira? Yes. Okay. Of course. Please go ahead. Gini, sir. Mungkin ini sering dialami oleh semua orang dalam belajar bahasa Inggris. Itu terkait konsistensi dalam belajar. Nah, bagi saya motivasi itu kayak nggak cukup gitu untuk punya konsistensi dalam belajar. Betul. Ada cara lain nggak buat kita bagaimana supaya biar lebih konsisten dalam belajar sehingga kita bisa benar-benar memahami bahasa Inggris gitu. Iya. That's the iblis of the shaitan of learning. Konsisten, susah banget ya kalau konsisten. Saya juga akui bahwa saya kalaupun waktu itu saya nggak di kampung Inggris, saya nggak konsisten. So, caranya saya konsisten adalah saya menenggelamkan atau memasukkan diri saya di area di mana saya harus mau nggak mau dipaksa kayak gitu. Caranya adalah satu, saya ikut kursus, saya bayar, saya nggak mau rugi dong karena saya bayar kayak gitu. Itu salah satunya. Kalau nggak mau saya harus bisa karena saya udah bayar. Itu satu. Dua, saya ke kampung Inggris. Saya jauh. Ira bisa di turn off dulu mikrofonnya because noise. Halo Ira. Yeah, I'm here. Mikrofonnya bisa di off dulu. Oke. Jadi motivasinya adalah dengan memaksakan diri saya. Yang pertama, saya bayar untuk kursus. Biar saya mau nggak mau, saya harus dapat what I paid. I have to go what I paid. Saya harus dapat apa yang saya bayar kayak gitu. Dua, saya ke kampung Inggris. Karena di kampung Inggris itu, karena kalau misalnya saya di rumah, motivasi saya kurang kayak gitu. Mak sama bapak nggak ngomong bahasa Inggris, saudara nggak ngomong bahasa Inggris, teman nggak ngomong bahasa Inggris. Kalau misalnya saya cuma kayak belajar otodidak dan motivasi saya nggak cukup, biasanya emang nggak cukup motivasi kalau misalnya dari diri sendiri ya. Jadi harus dipaksa sama situasi kayak gitu atau kondisi.
Jadi saya pindah ke kampung Inggris. I moved to kampung Inggris at the time, and then I came from a very far place, from East Indonesia. Dan ketika saya datang, I was like, okay, saya udah di sini. Jadi ketika saya balik, apa yang harus saya bawa? Kayak gitu. Itu kan memaksakan diri ya. Jadi memaksakan untuk datang ke sini, mau nggak mau harus ada sesuatu yang dibawa pulang. That's what I did. Terus bergabung di komunitas berbahasa Inggris dan mendorong diri saya untuk praktek. Karena kalau misalnya saya masuk dalam komunitas di mana a lot of people are speaking English, willy-nilly, mau nggak mau, saya harus bisa juga kayak gitu untuk beradaptasi dengan situasinya. That's how I motivate myself. Saya rasa itu efektif karena ketika saya belajar bahasa Jerman, saya nggak join kursusan, saya cuma belajar sendiri dan sampai sekarang saya stuck di situ-situ aja. Karena motivasi diri sendiri saya emang nggak cukup kayak gitu. Saya nggak bayar untuk kursus Jerman, saya nggak bayar untuk, saya nggak join komunitas Jerman, saya nggak do something much. I didn't do something much untuk bahasa Jerman saya, makanya motivasi saya gini-gini aja kayak gitu. Makanya bahasa Jerman saya kayak gini-gini aja. So ya, itu saya rasa akan sangat membantu jika kamu menceburkan diri kamu ke dalam lingkungan di mana kamu harus dipaksa untuk bisa ngomong kayak gitu. It would be really helpful. Kayak gitu. Okay, I think that's it. Sorry guys for those who have any question, but the time is almost over. And there is an information untuk kalian yang ikut kelas ini. So there is, bentar saya baca biar saya nggak salah menyampaikan, oke? Jadi untuk kalian yang join kelas ini, untuk yang ikut kelas ini, kalian bisa screenshot untuk tanda bukti bahwa kalian ikut kelas ini. Dan ketika nanti kalian mendaftar di LC, untuk yang online kalian akan dapat potongan, kayak gitu. I don't know if di offline juga kayak gitu. Tapi akan ada dapat potongan untuk yang join kelas ini. Tapi harus ada bukti screenshot ikut kelasnya. Kayak gitu. Terus untuk kelas paket online, ada yang udah 300.000 kalian udah bisa dapat untuk yang online. Saya nggak tahu durasinya berapa lama. I have no idea. Tapi kalian bisa tanya di admin untuk informasi selanjutnya. Untuk yang periode offline yang paling dekat yang bisa dibuka, dibuka paling dekat adalah 11 April. Kayak gitu. Itu untuk 2 minggu. Itu Ramadan Ceria kalau nggak salah. Udah plus laundry, kelas 6 kali, tinggal di asrama, dan lain-lain. Makan juga udah ditanggung. Untuk 2 minggu you got 1 million. Kalian bisa pay for that in 1 million. Seperti itu. Oke, jadi pastikan kalian screenshot the class and then give it as a proof that you have joined the class. So kalian bisa mendapat potongan. Kayak gitu. Oke. I think that's it for today's class. Pertemuan kita selanjutnya akan kalau pertanyaan yang tidak bisa kalian sampaikan di sini karena waktu, kalian bisa sampaikan lewat grup, oke? Kalau saya ada waktu atau admin ada waktu, mereka bisa jawab kayak gitu. I think that's it. Pertemuan selanjutnya kita nanti hari Kamis. Save the date. Hari Kamis nanti kita akan bahas materi. Bentar, saya lihat materinya dulu untuk hari Kamis. Hari Kamis nanti kita akan, you're gonna share with me about your hometown. Jadi kalian kalau mau ngomong di pertemuan selanjutnya, siap-siap aja dulu. Persiapan untuk menyampaikan cerita tentang kampung halaman kalian dalam bahasa Inggris. Okay? Thank you so much guys for today. Thank you so much for joining and I will see you in the next meeting. Goodbye. You can leave the meeting now. Bye. Bye. Goodbye, Mr. Bye. Thank you, Thank you. Thank you, sir. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Goodbye. Thank you, sir. Thank you. Goodbye, everyone. Goodbye. Okay, thank you. Bye, everyone. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Wabika amantu. Wa ala rizkika. Yet. It's not yet, Aira. It's not yet. Salam dari Lampung. Salam dari Majalengka. Binjai, Binjai. Salam dari Binjai. Ih, kalian dari mana? Bogor.
Sulteng. Sultan. Sulteng Banggai. Mau nanya dong. Boleh, boleh. Ini udah ada yang di kampung Inggrisnya sendiri belum ya? Honestly, I never go to there. Dia emang semacamnya cuma ada yang model asrama aja ya? Apa? Ya modelnya cuma kayak asrama aja ya? Nggak ada gitu yang maksudnya yang bisa bolak-balik gitu? Kayak semacamnya pengajian sore kayak gitu. Oh. Setahu aku sih kalau LC emang kayak gitu, asrama. Kayak asrama gitu. Berarti kita harus tinggal juga di sana ya? Iya. Spill dong estimasi biayanya. Kalau boleh tahu, kalau boleh dan berkenan. I don't know. Tapi kan ada kelas online-nya juga. Jadi yo tidak perlu tinggal di sana kan? Iya sih. Tapi kan feel belajar sama kelas online sama tatap muka kan beda. Rasanya ya bener kurang. Iya. Iya sih. Punya rencana nggak mau ke sana? Ih, pengen, tapi tahu estimasi dulu. Oh, sama adminnya. Sana juga ngopi-ngopi doang juga boleh. Aku nanti sih. Ingin. Di sana kan kebetulan ada kafe. Seperti IPB sana. Nah, boleh sana juga ngopi-ngopi doang. Kalau mau tahu estimasi biayanya bisa langsung DM aja kok Kak. Nanti pasti dikasih tahu sama Minca. Ada adminnya ya? Ada adminnya. Adminnya dari tadi denger. Gue baru sadar. Bisa DM kok. Nanti pasti dikasih tahu. Tahu kan IG-nya Kampung Inggris LC kan ya? Tahu banget. Iya, tahu banget. Ditunggu ya DM-nya. Soalnya selama itu belajarnya cuman ya gimana ya, nonton YouTube dari Kampung Inggris sama IG-nya doang, yang materi-materi yang di-share gitu doang. Nah, udah saatnya nih join sama LC. Yuk, gabung. Iya, betul. Gabung. Tuh, gabung guys, gabung. Tanya dulu Kak, mau tanya dulu Kamin. Ya. Buka dulu guys. Bye-bye. Selamat berbuka puasa. Oke. Saya kan juga orang Bogor sebenarnya. Iya, gimana Kak? Kabupaten Cibinong situ. Iya. Itu nggak ada ya kalau yang semacam kayak kelas, ya mungkin kalau di kuliah kayak kelas karyawan gitu nggak ada ya? Kelas karyawan maksudnya yang nggak stay di camp gitu ya? Nah iya, macamnya kalau kayak di Kalau kuliah yang tuh di Bogor ada Kak. sore. Ada kok yang di Bogor nanti yang non camp gitu ya. Info lengkapnya ada di highlight Kampung Inggris LC. Semisal kakaknya mau tahu lebih detailnya bisa DM juga. Nanti akan diarahkan oleh Minca. Oh, oke. Gitu. Iya. Iya, karena ya begitulah. Oke. Makasih infonya yang sangat bantu. Iya, sama-sama. Oke, goodbye. Bye guys. Admin. Ya, gimana? Kalau belajar di Kampung Inggris tuh plus TOEFL juga nggak? Ada juga yang kursus untuk TOEFL, maksudnya pelajarannya khusus TOEFL. Tapi kalau di Kampung Inggris LC kita usahakan dari awal dulu ya Kak, dari basic. Soalnya kalau ke TOEFL kan materinya juga berbeda, bahasa yang dipakai, maksudnya vocabnya juga berbeda. Jadi better untuk kakak menguasai dulu basicnya, baru nanti TOEFL. Di LC juga ada kok, gitu.
Thank you, admin. Iya, sama-sama. Min, kalau kan itu ngecamp ya. Nah, itu berapa lama sih, Min, kira-kira belajarnya? Durasi programnya mulai dari 2 minggu sampai dengan 6 bulan. Kalau yang kakak join yang 6 bulan itu udah termasuk TOEFL kak, gitu. Kalau sebelum itu berarti kakak join kelas basic, selesai baru nanti perpanjangan untuk kelas TOEFL, kayak gitu. Untuk paket yang 4 bulan sama 6 bulan udah termasuk study tour untuk ke Bali juga loh. Jadi bisa nanti praktek langsung sama native yang ada di sana, gitu. Thank you, admin, for the class today. See you later. See you.